Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membagikan hasil diskusi saya bersama dengan kelompok ahli metode SECAN. Di sini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu adalah pengertian dari metode SECAN itu sendiri. Metode SECAN adalah metode numerik untuk mencari akar persamaan non-linier fx sama dengan 0 yang didasarkan pada pendekatan garis SECAN. Akar berarti nilai x yang membuat fungsi sama dengan 0. Contoh, akar dari x pangkat 2 min 4 sama dengan 0 adalah x sama dengan 2 atau x sama dengan negatif 2. Berbeda dengan metode Newton-Raphson yang memerlukan turunan f aksen x, metode SECAN tidak memerlukan turunan eksplisit, melainkan menggunakan pendekatan perbedaan hingga atau infinite difference untuk menggantikan turunan. Konsep dasar dari metode SECAN. Yang pertama, kita memulai dari dua tebakan awal, yaitu x0 dan x1, di mana x0 tidak boleh sama dengan x1. Yang kedua, menghitung nilai fungsi dari kedua titik tersebut menjadi fx0 dan juga fx1. Yang ketiga, tarik garis lurus SECAN melalui dua titik tersebut. Cari di mana garis itu memotong sumbu x. Itulah yang jadi tebakan baru atau disebut dengan x2. Ulangi proses dengan x1 dan x2 sehingga mendapatkan x3 dan seterusnya. Berhenti jika akar sudah cukup dekat dengan akar yang sebenarnya. Rumus iterasi utama dari metode SECAN adalah xn plus 1 sama dengan xn min fxn dikali dengan xn min 1 per fxn min fxn min 1. Kita lanjut ke langkah-langkah algoritma pada metode SECAN. Yang pertama, tentukan fungsi yang akan kita cari solusinya. Yang kedua, pilih dua tebakan awal x0 dan x1 di mana x0 tidak sama dengan x1. Yang ketiga, tentukan parameter berhenti yang terdiri dari toleransi kesalahan dan juga iterasi maksimum. Pemilihan toleransi kesalahan dan juga iterasi maksimum akan mempengaruhi tingkat keakuratan dari hasil yang kita peroleh. Selanjutnya, hitung nilai fungsi pada tebakan awal menjadi fx0 dan juga fx1. Periksa pembagi 0. Jika fx1 dikurangi fx0 sama dengan 0, maka ubah tebakan awal. Jika hasilnya sudah tidak sama dengan 0, maka lanjut ke iterasi utama dengan mencari xn plus 1 menggunakan rumus iterasi metode SECAN. Jika memenuhi kriteria berhenti yakni nilai dari fxn plus 1 kurang dari sama dengan 0, maka hentikan iterasi dan ambil xn plus 1 sebagai akar hampiran. Jika tidak, maka ulangi iterasi. Jika mencapai iterasi maksimum tanpa konvergen, laporkan kegagalan konvergen dan coba tebakan awal lainnya atau toleransi yang lebih longgar. Untuk lebih jelasnya, di sini saya sudah menyediakan satu contoh soal. Tentukan salah satu akar persamaan dari fx sama dengan x pangkat 3 plus x pangkat 2 min 3x min 3 sama dengan 0 dengan tebakan awal x0 sama dengan 1 dan x1 sama dengan 2. Untuk penyelesaiannya di sini kita tentukan dulu toleransi errornya itu sebesar 10 pangkat negatif 6 dan iterasi maksimumnya sebanyak 100 kali. Selanjutnya kita mencari nilai fungsi dari dua tebakan awal yaitu fx0 dan juga fx1. Karena fx1 dikurangi fx0 tidak sama dengan 0, maka kita bisa langsung lanjut ke iterasi utama menggunakan rumus iterasi metode SECAN. Xn pada rumus iterasi metode SECAN itu kita ganti dengan x terbesar yang sudah kita punya, di mana pada soal sebelumnya kita mempunyai x0 dan juga x1. Maka xn di sini kita ganti menggunakan x1 dan xn-1 di sini kita ganti menggunakan x0. Setelah mensubstitusikan nilai dari x0, x1, fx0 dan fx1, kita memperoleh nilai dari x2 itu sama dengan 2 dikurangi 3/7 atau sama dengan 1,571429. Selanjutnya kita cari nilai dari fx2 dengan cara mensubstitusikan nilai dari x2 ke dalam fungsi yang ada pada soal. Setelah melakukan proses perhitungan aritmatika, diperoleh fx2 sama dengan negatif 1,364431.
Cara yang sama kita lakukan untuk memperoleh nilai dari X3 dan Fx3, di mana untuk Xn-nya itu kita gunakan X2 dan untuk Xn-1 kita gunakan X1. Berarti untuk iterasi selanjutnya itu kita pakai hasil dari perhitungan sebelumnya. Iya, benar banget. Setelah melakukan proses iterasi sebanyak 5 kali, kita memperoleh X6 itu sama dengan 1,732051 dan Fx6 itu sama dengan 0,00001 dan nilainya ini sudah sama dengan toleransi kesalahan yang kita tetapkan. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa X6 itu sebagai solusi atau akar dari persamaan tersebut. Di sini saya juga sudah menyiapkan program MATLAB yang bisa teman-teman coba di MATLAB masing-masing untuk menyelesaikan persamaan nonlinier menggunakan metode secant. Jadi di sini ketika teman-teman running sintak programnya, di sini teman-teman akan diminta untuk memasukkan fungsi yang akan teman-teman cari solusinya. Namun terlebih dahulu teman-teman harus mendefinisikan variabel yang teman-teman gunakan. Contohnya di sini saya menggunakan variabel x, maka cara mendefinisikannya adalah dengan add buka kurung x tutup kurung baru dimasukkan fungsi yang akan dicari. Setelah itu enter, lalu masukkan tebakan awal x0, masukkan x2, toleransi error, dan juga maksimum iterasi. Setelah di enter akan muncul output seperti ini. Di sini ada beberapa grafik dan juga tabel yang merepresentasikan hasil dan proses iterasi yang berlangsung menggunakan metode secant. Yang bisa teman-teman baca di sini sudah lengkap dengan keterangannya. Untuk memperkuat pemahaman teman-teman, di sini saya sudah menyediakan satu soal latihan yang saya tentukan sendiri tebakan awalnya dan juga toleransi kesalahannya dan iterasi maksimumnya. Ini saya mau bertanya ya, gimana kalau misalkan X0-nya sama X1-nya itu bisa nggak dia itu nggak dalam bentuk desimal? Sebenarnya teman-teman bisa saja menggunakan tebakan awal yang berbeda, tapi tentunya itu nanti akan mempengaruhi jumlah iterasi yang terjadi. Nah, di sini pada soal yang sudah saya sediakan, saya sudah menyesuaikan soalnya dengan tebakan awal sehingga nanti iterasi yang terjadi itu tidak terlalu banyak. Saya tidak ingin memberatkan teman-teman, jadi saya minta untuk menggunakan tebakan awal yang sudah saya tetapkan. Apa ada lagi yang ingin teman-teman tanyakan? Oke, karena tidak ada lagi yang ingin teman-teman tanyakan, saya rasa cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah mau mendengarkan penjelasan dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.